Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama dalam cawan lebur bersama Kristus. Pelajaran ke-7, pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Sabat petang, ayat hafalan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Ketika di gereja dikelilingi oleh orang-orang yang tersenyum, betapa mudahnya berbicara dan bernyanyi tentang pengharapan. Tetapi ketika kita menemukan diri kita di dalam cawan lebur, pengharapan tidak selalu tampak begitu mudah. Saat keadaan mendesak di sekitar kita, kita mulai mempertanyakan segalanya, terutama hikmat Allah. Dalam salah satu bukunya, C.S. Lewis menulis tentang singa yang dibuat-buat. Ingin bertemu singa ini, seseorang bertanya, apakah singa itu aman? Orang tersebut diberitahu bahwa dia tidak aman, tetapi dia baik. Meskipun kita tidak selalu memahami Allah dan dia tampaknya melakukan hal-hal yang tidak terduga, itu tidak berarti bahwa Allah menentang kita. Ini berarti bahwa kita belum memiliki gambaran lengkapnya, tetapi kita bergumul dengan gagasan bahwa agar kita memiliki kedamaian, keyakinan, dan harapan, Allah harus dapat dimengerti dan diprediksi. Dia perlu dalam pemikiran kita aman. Karena itu, kita menyiapkan diri kita untuk kekecewaan. Sekilas pekan ini, bagaimanakah pemahaman kita tentang karakter Allah membantu kita mempertahankan pengharapan di dalam cawan lebur? Adapun ringkasan dan pokok-pokok pelajaran sepanjang minggu ini, dengan postmodernisme yang mempromosikan dekonstruksi dan revisi konsep dan pandangan dunia, banyak yang merasa gagasan dan sumber harapan bagi umat manusia membutuhkan revisi juga. Apakah itu harapan? Apakah sumber atau dasarnya? Pelajaran sebelumnya berfokus pada pentingnya kebenaran dan pemahaman. Pelajaran pekan ini melihat harapan dari sudut pandang kebenaran kitab suci tentang Tuhan, yang adalah sumber harapan yang sejati. Di saat krisis, harapan yang kita butuhkan bukanlah keinginan yang muncul dari diri sendiri, tetapi kepercayaan yang kuat pada janji-janji Tuhan. Beberapa pelajaran muncul dalam penyelidikan kita. Pertama, Tuhan memperluas pandangan kita sehingga kita dapat menempatkan diri kita dan pengalaman kita dalam kerangka yang lebih besar dari rencana keselamatan dan peristiwa-peristiwa nubuatan. Kenyataan ini dicontohkan dalam kehidupan Daniel, Habakuk, dan Ayub. Kedua, Allah menampilkan dirinya kepada kita sebagai pencipta dan penebus, sebagai sosok yang mengasihi kita dan hadir bersama kita. Ketiga, Allah menyatakan kepada kita rencananya bersama kita dan bagi kita. Kita bukan elemen yang bisa habis dalam krisis. Kita adalah bagian tak terpisahkan dari ciptaan, kehidupan, dan rencana Tuhan. Bahkan jika kita berada dalam krisis, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tersesat. Dalam Yohanes 10 ayat 10-15, 28 dan 29, Yesus memberitahu kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita adalah domba-dombanya, bahwa Dia adalah gembala kita, bahwa rencananya adalah memberi kita hidup yang kekal, dan bahwa tidak seorang pun akan merebut kita dari tangannya atau tangan Bapa. Ya, Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai krisis, tetapi krisis ini dirancang untuk membantu kita bertumbuh. Adapun pokok pelajaran sepanjang minggu ini menyoroti dua tema utama. Yang pertama, memahami kerangka yang lebih besar dari rencana keselamatan dan peristiwa nubuatan memainkan peran penting dalam membantu kita menumbuhkan harapan yang menolong kita mengatasi kesulitan hidup. Yang kedua, sumber Alkitab mengenai harapan terletak pada pemahaman siapa Tuhan itu, bahwa Dia bersama kita dan bahwa Dia memiliki rencana untuk dan bersama kita.
Sepanjang minggu ini kita akan melihat bagaimana rencana keselamatan dan peristiwa-peristiwa nubuatan yang memainkan peran penting untuk menumbuhkan harapan bagi saudara dan saya, untuk menolong kita mengatasi kesulitan-kesulitan hidup di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa dipisahkan dari tantangan kehidupan, penderitaan, pergumulan hidup, atau apapun itu, tetapi kita memiliki harapan. Kita akan mempelajari bersama bagaimana kasih Allah kepada dunia ini, lebih khusus bagi kita manusia, sehingga rencana keselamatan itu diberikan. Dan juga lewat peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Tuhan, itu akan memberikan harapan kepada kita untuk kita tetap bertahan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang jauh lebih baik ketika Allah akan datang kembali. Dan juga kita akan mempelajari bersama-sama sumber dari harapan tersebut, yakni Allah itu sendiri. Karena Dia bersama dengan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia memiliki rencana untuk kita, dan Ia akan terus mengarahkan, menuntun, membimbing, dan memberikan keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita meluangkan waktu setiap hari, walaupun hanya sejenak. Mari kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-7, sehingga kita akan menemukan bersama bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak dapat dihancurkan. Kita akan terus memiliki pengharapan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang datang silih berganti. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat mempelajari pelajaran yang ke-7. Kami akan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.